Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar gelap. Di balik sunyinya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita-cerita dari dunia lain yang hanya berani berbisik. Nanti malam. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah membuat bulu kuduk berdiri. Setiap suara membuatmu merinding. Dan setiap malam bisa jadi malam terakhirmu tidur dengan tenang. Jakarta Pusat selalu hidup, siang maupun malam. Jalanan dipenuhi suara klakson, deru kendaraan, dan hiruk-pikuk orang-orang yang tak pernah berhenti berlari mengejar waktu. Di antara gudong-gudong tinggi dan deretan ruko yang sesak, ada sebuah warung nasi sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan Warung Nasi Bu Zahra. Warung itu berdiri di pojok jalan kecil, bersebelahan dengan bengkel motor dan toko kelontong tua. Dari luar, tak ada yang istimewa. Hanya bangunan seadanya dengan atap seng, cat dinding yang mulai mengelupas, serta meja kayu panjang yang sudah dipenuhi bekas noda minyak. Bu Zahra, seorang perempuan paruh baya dengan tubuh agak berisi dan wajah penuh keriput, mengelola warung itu seorang diri. Ia selalu tampak sibuk, menanak nasi di pagi hari, menyiapkan lauk seadanya seperti ayam goreng, tempe orek, sambal, dan sayur lodeh yang aromanya tak seberapa kuat. Namun, meski setiap hari ia sudah berusaha sekuat tenaga, warungnya hampir selalu sepi. Pembeli datang sesekali, lebih sering hanya tukang ojek atau buruh bangunan yang melintas. Kadang mereka lebih memilih warung sebelah yang lebih ramai dan dikenal enak. Setiap kali melihat warung-warung lain penuh pembeli, hati Bu Zahra seperti diremas. Ia sering berdiri di pintu warungnya, menatap iri ke arah seberang jalan, di mana warung Padang besar tampak ramai, penuh orang yang rela antre meski tempat duduknya sempit. Sementara dirinya hanya bisa menunggu, berharap ada 1-2 pelanggan datang sebelum lauk yang ia masak basi begitu saja. Sudah berbulan-bulan ia bertahan dalam keadaan itu. Tabungan habis untuk membeli bahan makanan, tapi hasil penjualan nyaris tak menutup modal. Pernah beberapa kali ia ingin menutup warung, menyerah pada kenyataan. Namun tiap kali mengingat biaya kontrakan rumah, biaya sekolah anaknya, dan hutang yang masih menumpuk di rentenir, hatinya ciut. Satu-satunya harapan yang ia miliki hanyalah warung kecil itu. Meskipun seolah tak mau memberikan hasil apa-apa, suaminya sudah lama meninggal karena sakit keras. Sejak saat itu, Bu Zahra harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja saja, dari menjadi buruh cuci hingga berjualan kue keliling, sebelum akhirnya membuka warung nasi ini dengan sisa uang peninggalan. Ia ingin sesuatu yang lebih tetap, sesuatu yang bisa menjadi sumber hidup baginya dan kedua anaknya yang masih kecil. Tapi kenyataan tak seindah harapannya. Warung itu justru terasa seperti beban, makin hari makin membuatnya putus asa. Malam itu, selepas menutup warung lebih cepat dari biasanya karena lauk tak laku, Bu Zahra duduk termenung di bangku kayu. Lampu warungnya redup, hanya ditemani suara jangkrik samar di kejauhan dan lalu lintas yang mulai berkurang. Ia menatap panci besar berisi sayur lodeh yang masih penuh. Aroma basi sudah mulai tercium. Tangannya gemetar ketika mencoba menyendok. Lalu ia menumpahkannya ke selokan. Ya Allah, sampai kapan begini terus? Gumamnya lirih, hampir menangis dalam kepalanya. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan usahanya? Ia sudah memasak sebaik mungkin, menaruh harga yang lebih murah daripada warung lain, bahkan berusaha ramah menyapa setiap orang yang lewat. Tapi tetap saja, orang-orang tidak tertarik. Mereka hanya melirik sebentar, lalu melangkah ke warung sebelah. Saat ia sedang melamun, seorang lelaki tua yang berpakaian lusuh datang mendekat. Wajahnya tirus, matanya cekung namun tajam, dan langkahnya pelan tapi mantap. Ia berhenti tepat di depan warung Bu Zahra. Warungnya sepi sekali, Bu, ucap lelaki itu dengan suara serak. Bu Zahra mengangguk pelan, sedikit canggung. Iya, Pak, entahlah. Mungkin masakan saya tidak enak. Lelaki tua itu tersenyum samar. Bukan soal enak atau tidak enak. Kadang rezeki itu ada kuncinya. Kalau kuncinya tidak ditemukan, sebesar apapun usaha, hasilnya tetap nihil. Itu membuat Bu Zahra tertegun. Ia menatap lelaki itu penuh tanda tanya. Maksudnya, lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya melirik ke dalam warung, memperhatikan pensi-pensi kosong dan meja yang sunyi. Kemudian, dengan nada pelan tapi jelas, ia berkata, kalau ibu ingin warung ini penuh setiap hari, ada jalan. Tapi jalannya bukan seperti yang orang kebanyakan pikirkan. Ada cara yang lebih cepat. Hati Bu Zahra berdegup keras. Perkataan itu terdengar aneh, tapi juga menggoda. Ia merasa si kenekan lelaki tua ini tahu betul apa yang sedang ia butuhkan. Namun ada sesuatu yang membuatnya ngeri, seolah ucapan itu membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang. Cara cepat apa maksud Bapak? Tanya Bu Zahra hati-hati.
Lelaki tua itu tersenyum samar. Tidak usah dijawab sekarang. Kalau ibu benar-benar mau keluar dari kesulitan, datanglah ke pasar tradisional Gondang Dia besok malam. Carilah saya di lapak kosong dekat Los Daging. Saya akan tunjukkan caranya. Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu berbalik dan pergi. Langkahnya pelan, tapi entah mengapa tubuhnya segera hilang ditelan kegelapan malam. Seolah larut begitu saja, Bu Zahra hanya bisa terpaku. Dadanya berdebar kencang. Ia merasa seperti baru saja diajak memasuki sesuatu yang gelap, tapi juga menjanjikan. Harapan malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, membuat pikirannya kacau. Antara takut dan penasaran, antara ngeri dan ingin mencoba. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tawaran itu. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa dirinya sudah berada di ujung jalan. Dan ketika seseorang berada di titik terendah, apapun yang terlihat seperti peluang akan terasa pantas dicoba, meski itu berbau kegelapan. Malam itu, di kamar kecil kontrakannya, yang pengap, Bu Zahra menutup mata sambil menggenggam kain selimut. Hatinya gelisah, pikirannya penuh bayangan tentang warung yang ramai, pembeli berdesakan, dan kehidupannya yang terbebas dari hutang. Ia tidak tahu bahwa jalan yang akan dipilihnya kelak bukan sekadar jalan pintas, tapi jalan menuju kutukan yang tak bisa dipatahkan. Dan semua itu dimulai dari sebuah janji samar tentang kunci rezeki yang bukan milik manusia. Malam di Jakarta Pusat selalu penuh riuh, kendaraan berseliweran, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan lampu-lampu neon dari gedung tinggi memantulkan cahaya yang tak pernah padam. Namun, di balik keramaian itu, ada sudut-sudut kota yang berbeda, nuansanya sepi, lembab, dan dingin, seolah menjadi ruang yang dilupakan. Bu Zahra melangkahkan kakinya dengan gugup ke arah pasar tradisional Gondang Dia. Waktu sudah hampir pukul 11 malam. Pasar yang biasanya ramai kini terlihat muram. Hanya beberapa pedagang yang masih membereskan barang dagangan, sebagian besar los sudah gelap. Bau amis daging bercampur dengan aroma sayur busuk menusuk hidung, membuat langkah Bu Zahra semakin berat. Ia tidak yakin apa yang ia lakukan, tapi kata-kata lelaki tua itu terus menghantuinya sejak semalam. Kalau ibu ingin warung ini penuh setiap hari, carilah saya di lapak kosong dekat Los Daging. Ucapan itu berputar-putar di kepalanya. Ia bahkan hampir membatalkan niatnya ketika hendak berangkat tadi. Tapi bayangan tagihan, wajah anak-anaknya, serta warung yang sepi membuatnya menutup mata. Jika memang ada jalan yang bisa membuat hidupnya berubah, ia ingin mencobanya. Meski ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia sampai di deretan Los Daging. Lampu neon yang menggantung di atas meja hanya berkelip samar, menyorot lantai pasar yang basah oleh genangan air dan bercak darah kering. Suasana begitu sepi, hanya suara tikus yang berlarian di balik tumpukan karung. Hatinya mencelos. Di pojok paling ujung ada lapak kosong. Meja kayunya tua dan retak, sebagian bahkan patah. Di atasnya hanya ada sisa kain goni yang sudah berjamur. Bu Zahra berdiri terpaku, menelan ludah, menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Ia mulai berpikir bahwa dirinya sudah ditipu, atau mungkin hanya dipermainkan. Namun, ketika jarum jam di ponselnya menunjuk angka 12, tiba-tiba dari balik lorong gelap, muncul sosok lelaki yang ia temui semalam. Ia mengenakan baju hitam longgar, rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat. Matanya masih sama seperti sebelumnya, tajam, dalam, seakan bisa menembus isi kepala orang yang ditatapnya. "Jadi kau datang juga," ucap lelaki itu pelan sambil berjalan mendekat. Bu Zahra hanya bisa mengangguk. Suaranya tercekat. "Kau sudah siap mendengar?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih rendah. "Iya, Pak," sahut Bu Zahra ragu. Lelaki itu duduk di bangku kayu, lalu memberi isyarat agar Bu Zahra ikut duduk. Ia membuka sebuah kantong kain hitam kecil dari sakunya, lalu mengeluarkan sebatang dupa yang langsung ia nyalakan. Asap putih mengepul, membawa aroma menusuk yang asing. Bukan wangi harum, melainkan seperti campuran belerang dan bunga kenanga. Ada yang namanya rezeki instan. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya mereka yang berani menukar sesuatu. Yang paling berharga, kau ingin warungmu ramai? Kau ingin orang-orang berdesakan datang dan tidak bisa berhenti ketagihan dengan masakanmu? Lelaki itu menatap lurus ke mata Bu Zahra. "Saya ingin sekali. Saya sudah lelah, Pak. Warung saya sepi, saya punya hutang, anak-anak saya butuh makan." Suara Bu Zahra bergetar, hampir pecah oleh tangis. Lelaki itu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Ada pusaka gaib yang mampu mengikat rezeki, tapi ia juga menagih janji. Tali pocong perawan. Kau tahu apa itu?" Bu Zahra mengerutkan dahi. Ia pernah mendengar mitos tentang tali pocong. Konon dipakai untuk pelet,
atau penglaris. Tapi mendengar kata perawan membuat bulu kuduknya berdiri. Tali yang diambil dari pocong. Seorang perempuan perawan yang baru meninggal, kesuciannya adalah kunci pengikat. Kalau kau mendapatkannya, lalu menjalani ritualnya, warungmu akan penuh. Orang-orang yang makan di sana tidak akan bisa melupakan rasanya. Mereka akan datang lagi, dan lagi, meski tanpa sadar apa yang membuat mereka ketagihan. Suasana pasar yang sepi tiba-tiba terasa lebih menyesakkan. Bu Zahra merasa perutnya mual, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari lelaki tua itu. Bagaimana caranya? Saya mendapatkannya? Tanyanya lirih. Senyum tipis muncul di wajah lelaki tua itu. Besok malam, di pemakaman karet bifak, akan ada seorang gadis muda dikuburkan. Gadis itu meninggal dalam keadaan perawan. Kau harus datang saat tengah malam, bawa pisau kecil, dan ambil talinya. Jangan sampai ketahuan orang. Kalau kau berhasil, bawalah ke sini. Aku akan menyiapkan ritualnya. Bu Zahra ternganga. Jantungnya berdegup liar. Membayangkan dirinya pergi ke pemakaman di tengah malam saja sudah membuat tubuhnya gemetar. Apalagi harus merusak kain kafan seseorang yang baru saja dikuburkan. Itu bukan hanya menakutkan, tapi juga dosa besar. Saya tidak bisa, Pak. Itu, kalau kau tidak bisa, maka hidupmu akan tetap seperti ini. Warungmu sepi, hutangmu menumpuk, anak-anakmu menderita. Kau yang pilih. Aku hanya menunjukkan jalan. Potong lelaki tua itu cepat. Suaranya kini terdengar berat, seperti suara yang berasal dari rongga gelap entah di mana. Bu Zahra terdiam. Bayangkan anak Hanania yang kelaparan kembali melintas. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Apa tidak ada cara lain? Bisiknya. Lelaki tua itu tertawa pendek, serak, dan dingin. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau ingin rezeki berlipat, maka ada harga yang harus dibayar. Tali pocong perawan adalah jalan tercepat. Ingat, kalau kau gagal mengambilnya, jangan pernah datang padaku lagi. Tapi kalau kau berhasil, kau akan melihat keajaiban yang tak pernah kau bayangkan. Hening sejenak, hanya suara tikus di balik karung dan tetesan air dari pipa bocor yang terdengar. Bu Zahra menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini gila, ia tahu ini salah. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai terjerat. Lelaki itu seperti sudah tahu titik lemahnya, tahu betul apa yang sedang ia butuhkan. Aku akan tunggu kau di sini lusa malam. Kalau kau membawa talinya, maka warungmu tidak akan pernah sepi lagi. Tapi ingat, setelah itu kau juga harus siap menanggung konsekuensi. Rezeki ini bukan untuk manusia penakut. Setelah mengucapkan itu, lelaki tua itu memadamkan dupa dengan jarinya sendiri, tanpa ragu sedikit pun. Anehnya, ia tidak terlihat kesakitan, padahal bara api masih menyala. Lalu ia berdiri, melangkah ke lorong gelap yang sama seperti sebelumnya, dan lenyap begitu saja, seakan ditelan malam. Bu Zahra masih duduk di bangku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya berat, tangannya gemetar. Ia tahu, kini jalan sudah terbuka di depannya. Tapi jalan itu gelap, penuh duri, dan mungkin tidak ada jalan kembali. Ketika ia berdiri untuk pulang, dari sudut mata ia merasa melihat sesuatu bergerak di antara bayangan. Seperti sosok perempuan berambut panjang dengan kain putih lusuh, berdiri jauh di lorong. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Bu Zahra buru-buru mempercepat langkahnya keluar dari pasar. Hatinya bergetar, pikirannya kalut, melamp. Itu ia sadar, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Tapi ia belum tahu apakah perubahan itu akan menjadi berkah atau justru kutukan yang menjerat selamanya. Hujan baru saja reda malam itu. Jalanan licin, lampu-lampu kota berpendar di atas genangan air, menciptakan bayangan gemetar yang menambah kesan muram. Bu Zahra berjalan cepat menyusuri trotoar yang sepi. Kepalanya tertutup kerudung hitam. Wajahnya pucat, dan kedua tangannya menggenggam erat sebuah pisau kecil yang diselipkan ke dalam kain panjangnya. Malam ini adalah malam yang ditentukan lelaki tua itu. Malam di mana seorang gadis perawan baru saja dikebumikan di TPU karet bifak. Dan malam di mana dirinya harus memutuskan apakah benar-benar berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tahu betapa ngerinya apa yang akan ia lakukan. Bahkan hanya membayangkannya saja sudah membuat tubuhnya gemetar. Tapi ingatan tentang warung yang sepi, hutang yang menumpuk, dan wajah anak Hanania yang menunggu makanan di rumah mendorongnya untuk terus melangkah. Setiap kali keraguannya muncul, ia mengingat janji lelaki tua itu, warungnya akan penuh, hidupnya akan Kata-kata itu seperti mantra yang terus memaksa langkahnya. Ketika tiba di pemakaman, suasananya sangat berbeda dengan hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Gelap, lembab, dan dingin menusuk tulang. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya bergerak pelan tertiup angin.
menimbulkan suara gesekan yang mirip bisikan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang layu menyelimuti udara. Bu Zahra berhenti sejenak di gerbang, menelan ludah, lalu melangkah masuk. Kuburan gadis itu belum lama ditutup. Tanahnya masih gembur, nisan kayu masih basah oleh hujan. Bu Zahra berjongkok di depannya. Tangannya gemetar hebat. Pisau kecil itu, ia genggam erat, tapi rasanya seperti menyalip jantung sendiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Sejauh mata memandang, hanya barisan nisan pucat dan bayangan hitam pepohonan. Dengan tangan bergetar, ia mulai menggali tanah basah itu. Jari-jarinya cepat kotor, lumpur menempel di kuku. Hatinya berdegup, setiap gerakan seperti menambah rasa bersalah. Setelah cukup dalam, ujung kain kafan terlihat samar di antara tanah. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu inilah momen paling sulit, mengambil tali dari tubuh seorang yang baru saja dimakamkan. Bu Zahra mengangkat pisau, menahan napas, lalu menyayat pelan kain pocong itu. Begitu talinya tampak, ia cepat-cepat menariknya dengan tangan gemetar. Tali pocong itu masih lembab, dingin, dan berbau tanah basah. Begitu ia menggenggamnya, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menatapnya dari kegelapan. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara lirih, seperti tangisan seorang perempuan. Bu Zahra terperanjat, menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya nisan-nisan tua berlumut dan kabut tipis yang melayang rendah. Namun suara itu semakin jelas, disusul bisikan samar. Kembalikan. Bu Zahra memejamkan mata, menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi ia masih menggenggam erat tali pocong itu. Matanya mulai mengalir, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa bersalah yang teramat dalam. Ia tahu yang ia lakukan salah, sangat salah, tapi pikirannya terus teringat pada janji kesuksesan yang menantinya. Dengan sisa keberanian, ia memasukkan tali itu ke dalam kantong kain yang sudah disiapkannya. Begitu ia berdiri, tanah di sekelilingnya bergetar. Pelan, nisan kayu di depannya retak sedikit, seperti ada sesuatu dari bawah tanah yang mencoba keluar. Bu Zahra menjerit lirih, lalu buru-buru berlari meninggalkan kuburan itu, hampir terjatuh karena kakinya terpeleset lumpur. Ia tak berani menoleh ke belakang, meski perasaan kuat mengatakan ada sesuatu yang mengikutinya dari jauh. Malam itu, ia tiba kembali di pasar Gondang Dia, dengan napas terengah dan wajah pucat pasi. Lelaki tua itu sudah menunggunya di lapak kosong. Senyum tipis terukir di wajahnya begitu melihat Bu Zahra membawa kantong kain. "Bagus, kau berhasil," katanya sambil mengambil kantong itu dari tangan Bu Zahra. Ia mengeluarkan tali pocong yang lembab, menghirupnya pelan, lalu menutup mata seolah merasakan energi yang menguar darinya. Bu Zahra menunduk, tubuhnya masih gemetar. "Sekarang, apa yang harus saya lakukan, Pak?" Lelaki tua itu menyalakan dupa dan meletakkan mangkuk berisi air hitam pekat di atas meja. Ia merapal mantra dengan suara berat, kadang terdengar seperti bahasa asing yang tak dipahami. Asap dupa bercampur dengan bau amis dari cairan dalam mangkuk, membuat udara di sekitar mereka semakin sesak. "Tali ini akan jadi pengikat rezekimu, tapi ia harus disatukan dengan masakanmu. Besok pagi, ketika kau menanak nasi, celupkan tali ini sebentar ke dalam air cucian beras pertama. Biarkan energinya meresap. Orang yang makan nasi itu tidak akan pernah bisa melupakan rasanya." Mata Bu Zahra melebar, tubuhnya merinding. Bayangan orang-orang berdesakan makan di warungnya melintas di kepala. Namun suara tangisan dari pemakaman tadi masih menggema di telinganya, membuat hatinya semakin bimbang. "Apakah tidak ada akibatnya, Pak?" tanyanya pelan. Suara bergetar. Lelaki tua itu tersenyum samar, tapi senyumnya tidak membuat lega, justru menambah rasa ngeri. "Segala sesuatu ada bayarannya, tapi jangan khawatir. Selama kau mengikuti aturan, warungmu tidak akan pernah sepi. Kau hanya perlu siap dengan syarat-syarat berikutnya." Kata syarat-syarat berikutnya membuat hati Bu Zahra mencelos. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu menutup ritual dengan mengikat tali pocong itu kembali dengan benang merah, lalu memberikannya ke tangan Bu Zahra. "Bawa pulang, jangan sampai ada yang tahu. Esok kau akan melihat keajaiban." Malam itu, Bu Zahra pulang dengan langkah goyah. Di tangannya, kantong kain berisi tali pocong terasa berat, seakan bukan sekadar benda mati, melainkan sesuatu yang hidup dan bernyawa. Setiap langkahnya diiringi bisikan samar, suara tangisan perempuan yang tadi terdengar di kuburan. Dan dalam hatinya, ketakutan bercampur dengan harapan. Ia tidak tahu, apakah ia sedang menjemput rezeki, atau justru menjerat dirinya sendiri dalam kutukan yang tak akan pernah bisa dilepaskan.
Pagi itu, udara Jakarta masih lembab setelah hujan semalam. Jalanan mulai ramai, suara klakson bersahut-sahutan, dan pedagang kaki lima sudah sibuk menyiapkan dagangan. Di warung kecilnya yang kusam, Bu Zahra berdiri di depan panci besar berisi beras yang sudah ia cuci. Tangannya gemetar ketika membuka kantong kain hitam yang semalam ia bawa pulang. Di dalamnya, tali pocong perawan itu terbaring kaku, masih lembab, berbau tanah yang menusuk. Ia menatapnya lama, jantung berdegup tak karuan. Bisikan samar yang semalam ia dengar dari kuburan masih terngiang di telinganya, seolah sosok pemilik tali itu masih menuntut agar ia mengembalikannya. Namun ingatan tentang kotak-kotak lelaki tua itu membuatnya terpaksa melanjutkan. Celupkan sebentar ke air cucian beras pertama. Biarkan energinya meresap. Orang yang makan nasi itu tidak akan pernah bisa melupakan rasanya. Dengan tangan bergetar, ia mencelupkan tali pocong itu ke dalam baskom berisi air cucian beras. Sekejap saja, udara di dalam dapur seolah berubah. Angin dingin berhembus lewat celah dinding, membuat lampu bohlam menggantung berayun pelan. Air cucian beras yang biasanya bening keputihan berubah sedikit lebih keruh. Seakan ada sesuatu yang larut di dalamnya. Bu Zahra buru-buru mengangkat tali itu, mengeringkannya dengan kain lap, lalu menyelipkannya kembali ke dalam kantong hitam. Ia tidak berani menatapnya lama-lama. Setelah itu, ia melanjutkan memasak seperti biasa, menanak nasi, menggoreng ayam menamis tempe orik, dan menyiapkan sambal. Namun, tanpa ia sadari, aroma masakannya pagi itu berbeda. Lebih tajam, lebih menggoda, dan entah mengapa terasa hangat di hidung. Ketika warung dibuka, awalnya tak ada yang aneh. Seorang tukang ojek langganan masuk, duduk, dan memesan sepiring nasi dengan tempe serta sayur lodeh. Bu Zahra melayaninya sambil menahan napas, menunggu reaksi. Pria itu mulai makan dengan lahap, lalu berhenti sebentar. Matanya melebar, wajahnya tampak heran. "Bu, ini nasinya enak banget." "Ya, entah kenapa rasanya beda," katanya sambil tersenyum. Bu Zahra hanya bisa mengangguk, pura-pura tenang, padahal hatinya seperti dipukul ribuan kali. Pria itu melanjutkan makan dengan cepat, lalu menambah satu piring lagi. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tak lama kemudian, dua pegawai kantor yang lewat ikut mampir. Mereka biasanya selalu makan di warung Padang seberang. Tapi entah kenapa, kali ini mereka berhenti di warung kecil Bu Zahra. Aroma nasi hangat dari dapur seakan menarik mereka masuk. Begitu makanan disajikan, keduanya langsung menyantap dengan lahap. "Gila Bu, ini nasi sama sayurnya kok enak banget ya. Kayak ada wangi-wangi aneh tapi bikin nagih," ucap salah satunya sambil tertawa kecil. Sejak itu, pelanggan berdatangan tanpa henti. Dari yang awalnya hanya tukang ojek dan buruh bangunan, kini pegawai kantor, mahasiswa hingga sopir taksi ikut berbondong-bondong. Jalan di depan warung mendadak ramai. Bangku kayu yang biasanya kosong penuh oleh orang yang mengantre. Ada yang rela berdiri hanya untuk menunggu giliran makan. Bu Zahra sendiri terkejut. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam sehari, lauk pauknya habis tak bersisa. Nasi yang biasanya masih tersisa hingga malam kini ludes sebelum jam makan siang selesai. Warungnya yang kemarin sunyi kini berubah seperti sarang lebah, ramai, bising, tapi penuh keceriaan. Keesokan harinya, hal yang sama terulang. Pelanggan semakin banyak, bahkan beberapa orang yang sudah makan sehari sebelumnya kembali lagi. "Bu, nasi uduknya bikin kangen," kata seorang pelanggan sambil tertawa kecil. Ada pula yang berkata, "Saya mimpi warung ini semalam Bu, makanya balik lagi pagi-pagi." Bu Zahra hanya tersenyum kaku. Di balik wajahnya yang ramah, hatinya dihantui rasa takut. Ia mulai menyadari sesuatu. Orang-orang yang datang bukan sekadar menyukai masakannya, tapi seperti terikat oleh sesuatu yang lebih kuat. Mereka datang bukan dengan perasaan biasa, melainkan seperti orang yang sedang kecanduan. Berita tentang warungnya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan memotret makanannya, mengunggah ke media sosial, dan menuliskan komentar penuh pujian. "Warung kecil tapi rasanya juara," tulis seseorang. Dalam beberapa hari saja, orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang warung itu mulai berdatangan. Jalan kecil yang dulu sepi kini sesak oleh motor dan mobil yang parkir sembarangan. Bu Zahra mulai dihampiri pertanyaan-pertanyaan dari para tetangga sesama pedagang. Mereka heran melihat warungnya yang dulu sepi tiba-tiba penuh sesak. "Rahasia apa sih Bu? Kok bisa mendadak ramai gini?" tanya salah seorang pedagang ketoprak di ujung jalan. Bu Zahra hanya tertawa kecil, berpura-pura merendah. "Mungkin rezeki lagi bagus aja Bang." Padahal, di dalam hatinya, ia tahu rahasia itu ada di dalam kantong hitam yang selalu ia sembunyikan di dapur. Namun, di balik keramaian itu,
ada hal-hal aneh yang mulai ia sadari. Beberapa pelanggan bercerita bahwa setelah makan di warungnya, mereka sering mengalami mimpi aneh. Ada yang mengaku bermimpi melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di pojok kamar. Ada juga yang merasa tubuhnya berat saat tidur, seakan ada sesuatu yang menindih. Seorang pelanggan bahkan bercerita dengan wajah pucat, "Bu, saya semalam mimpi makan di warung ini, tapi yang melayani saya bukan ibu. Ada perempuan muda, wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berdiri di dapur sambil menatap saya terus. Begitu saya bangun, badan saya kayak dililit tali." Cerita-cerita itu membuat bulu kuduk Bu Zahra meremang. Ia berusaha menutup telinga, berpura-pura tidak mendengar, tapi semakin lama semakin banyak orang yang mengalami hal serupa. Meski begitu, anehnya, mereka tetap datang kembali. Seolah rasa takut itu kalah oleh rasa lapar yang tak bisa mereka jelaskan. Malam hari, setelah warung tutup, Bu Zahra sering mendengar suara aneh dari dapurnya. Suara seperti langkah pelan atau bisikan lirih seorang perempuan. "Kedong ayam." Ada bayangan putih melintas di sudut matanya. Namun begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah, tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu semua ini adalah akibat dari apa yang telah ia lakukan. Meski diliputi rasa takut, Bu Zahra juga tak bisa memungkiri rasa lega yang muncul. Hutang-hutangnya mulai bisa ia bayar. Anak-anaknya kini bisa makan dengan layak. Warungnya mendadak viral, menjadi bahan pembicaraan orang-orang sekitar. Ia merasa doanya selama ini terkabul, meski dengan cara yang penuh kegelapan. Namun ia juga tahu, kesuksesan mendadak ini tidak datang tanpa harga. Dan suara tangisan samar yang kadang terdengar di malam hari adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk ditagih. Hari-hari setelah warung nasi Bu Zahra mendadak ramai seperti mimpi yang tak masuk akal. Sejak fajar, deretan orang sudah sabar menunggu warung itu dibuka. Padahal sebelumnya, jangankan antre, orang sekadar menoleh pun jarang. Para pelanggan datang silih berganti, dari kuli bangunan, pegawai kantoran, bahkan sopir taksi online yang biasanya lebih memilih warung cepat saji. Semua seperti rela meluangkan waktu hanya demi sepiring nasi dengan lauk sederhana buatan Bu Zahra. Namun di balik kesuksesan itu, sesuatu yang aneh mulai terasa. Para pelanggan yang datang untuk kedua kalinya kerap mengeluh, tapi bukan tentang rasa makanan. Mereka mengeluhkan mimpi-mimpi aneh yang menyerang tidur mereka. Setiap malam setelah makan di warung itu, seorang pria bernama Guntur, sopir angkot yang sudah langganan makan di sana, suatu pagi datang dengan wajah pucat. "Bu Zahra," katanya, sambil menunduk, "saya aneh, Bu. Setelah makan di sini, saya mimpi dihampiri pocong. Pocongnya perempuan, wajahnya pucat, matanya melotot. Dia berdiri di depan saya, terus bilang, 'Jangan ambil milikku.'" Bu Zahra hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak peduli. "Ah, mungkin cuma mimpi jelek, Pak. Jangan dipikirkan." Tapi bukan hanya Guntur, seorang pegawai kantoran bernama Mira juga mengeluhkan hal serupa. Ia datang ke warung dengan wajah sembab, matanya merah akibat kurang tidur. "Bu, maaf, nasi uduk ibu memang enak banget. Tapi setiap kali saya makan di sini, saya selalu mimpi ada sosok pocong duduk di pojok. Kemar saya bangun keringat dingin. Rasanya benar-benar nyata. Bahkan ada bekas ikatan di pergelangan tangan saya, Bu. Kayak habis diikat tali." Suasana warung sempat hening mendengar pengakuan itu. Beberapa pelanggan yang mendengarnya mulai merinding. Tapi anehnya, meskipun mereka ketakutan, keesokan harinya mereka kembali lagi untuk makan. Seolah ada sesuatu yang memaksa mereka, rasa lapar yang tak wajar, kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Bu Zahra dalam hati gelisah, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia yakin semua itu bagian dari konsekuensi yang pernah diperingatkan dukun tua. "Jangan takut, itu hanya bunga tidur," katanya berulang kali pada pelanggan. Meski ia sendiri semakin takut tidur di rumahnya. Malam hari, efek pesugihan itu semakin jelas. Suatu malam Bu Zahra mendengar suara langkah-langkah berat di dapurnya. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kuali besar berisi nasi uduk. Namun permukaan nasi itu bergelombang seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu samar-samar, terdengar suara tangisan perempuan, lirih tapi jelas, seperti berasal dari dasar kuali. Bu Zahra terlonjak mundur. Tubuhnya gemetar, namun ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tahu kalau ia menjerit, tetangga bisa curiga. Dan terburu-buru ia menutup kuali itu dengan tudung saji, lalu berdoa dalam hati. Meski doa itu terasa hambar. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali terpejam, ia melihat bayangan seorang gadis berpakaian putih kusam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Gadis itu berdiri di dekat ranjangnya. Dan setiap kali Bu Zahra ingin berteriak, gadis itu mengangkat tangan, memperlihatkan pergelangan.
yang masih terikat tali pocong. Lalu terdengar bisikan lirih, "Kau mencuri milikku." Pelanggan pun mulai mendapat efek nyata. Seorang mahasiswa kos dekat warung tiba-tiba ditemukan pingsan di kamarnya. Temannya yang panik mendapati tubuhnya dingin, dan yang lebih mengerikan, di pergelangan tangannya ada bekas ikatan tali, padahal tidak ada tali di sekitarnya. Kadekeseda, mahasiswa itu berkata terbata-bata bahwa ia bermimpi didatangi pocong perempuan yang mencekik lehernya. Kabar itu sempat membuat heboh lingkungan sekitar. Orang-orang bergunjing, tapi anehnya mereka tetap kembali makan di warung. Bu Zahra, rasa nasi uduk itu seperti candu. Begitu sekali merasakannya, lidah mereka selalu menagih, seolah rasa lapar tak pernah hilang sebelum makan di sana lagi. Seorang pedagang kaki lima yang juga sering makan di warung itu datang. Dengan wajah ketakutan, ia bercerita bahwa anaknya di rumah tiba-tiba menangis setiap malam, menunjuk ke sudut kamar sambil berteriak, "Ada Mbak berdiri di situ. Bajunya putih, mukanya hancur." Padahal tidak ada siapapun di kamar itu. Bu Zahra hanya menenangkan dengan senyum palsu, tapi hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Ia sadar apa yang dilakukannya dengan tali pocong perawan itu tidak hanya memikat pelanggan, tapi juga membawa teror ke dalam hidup mereka. Di satu sisi, ia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ia tak sanggup berhenti. Uang yang mengalir setiap hari begitu banyak, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Warungnya kini menjadi yang paling ramai di kawasan itu. Semua orang rela antre panjang hanya demi sepiring nasi. Hasilnya, ia bisa membayar utang, membeli perhiasan, bahkan mulai menabung untuk membeli rumah baru. Namun semakin besar kesuksesannya, semakin kuat pula teror yang mengikuti. Malam-malam di warung kini sering diwarnai suara gaduh tanpa wujud. Piring-piring bergeser sendiri, kursi berderit seolah ada orang duduk, padahal warung sudah kosong. Bahkan beberapa kali ada pelanggan yang mengaku melihat sesosok perempuan berambut panjang duduk di kursi pojok. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, kursi itu kosong. Ini semua hanya halusinasi, bisik Bu Zahra pada dirinya sendiri. Bulu kuduknya meremang setiap kali mendengar bisikan lirih di telinganya. Bisikan yang sama diulang-ulang, "Jangan ambil milikku." Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin nyata. Tali pocong yang ia simpan di dalam kotak kayu hitam tiba-tiba bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kadang, ketika Bu Zahra membuka kotak itu, ia mencium aroma anyir darah bercampur tanah basah, dan matanya seperti berkunang melihat sosok pocong perempuan melayang di belakangnya lewat pantulan kaca dapur. Bu Zahra mulai dihantui dilema. Apakah ia harus berhenti dan mengembalikan tali itu, atau tetap bertahan dengan pesugihan yang sudah membuat hidupnya berubah drastis? Setiap malam, ketika uang hasil jualan dihitung, ia merasa kuat, tapi setiap kali ia menutup mata dan sosok pocong perempuan itu muncul, ia sadar bahwa harga yang harus ia bayar jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan perlahan, ia mulai menyadari bahwa semua ini baru permulaan. Malam itu Jakarta Pusat diguyur hujan deras, jalanan lengang. Hanya sesekali suara motor yang melintas di antara genangan air. Warung nasi Bu Zahra sudah ditutup lebih awal dari biasanya. Lampu neon yang menggantung di teras berkelip-kelip, seolah akan padam kapan saja. Di dalam warung, Bu Zahra duduk di kursi kayu sambil memandangi tali pocong yang tergantung di sudut dapur. Wajahnya pucat, matanya sayu, seolah ada beban berat yang terus menghantui pikirannya. Sejak warungnya ramai, Zahra sebenarnya tahu bahwa semua itu bukan datang tanpa harga. Setiap hari ia melihat pelanggan berjubel, uang masuk deras, dan orang-orang selalu memuji nasi uduknya yang dianggap paling lezat di Jakarta Pusat. Tapi bersamaan dengan itu, kabar tentang orang hilang semakin sering terdengar. Zahra berusaha mengabaikannya, berusaha berpura-pura bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Namun malam itu, rasa takut yang ia pendam mulai benar-benar menggerogoti hatinya. Ketika jam dinding menunjuk pukul 11 malam, terdengar ketukan keras di pintu belakang. Suara ketukan itu tidak wajar, terlalu pelan untuk disebut manusia, tapi cukup keras untuk menembus derasnya hujan. Zahra berdiri perlahan, kakinya gemetar, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri dukun tua yang pernah menuntunnya melakukan ritual tali pocong. Wajah lelaki itu dipenuhi keriput, matanya redup namun tajam, dan dari tubuhnya tercium aroma menyan yang menyengat. Waktunya sudah tiba. "Zahra," ucap dukun itu lirih, suaranya serak dan berat. Zahra menelan ludah. "Waktu apa, Ki?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang hitam-hitam. "Kau pikir pesugihan ini gratis? Kau pikir tali pocong perawan itu hanya hiasan? Tidak, Zahra. Kau sudah terikat janji. Setiap Jumat Kliwon,
harus ada tumbal. Itu syarat agar warungmu tetap ramai dan tali pocong tetap menyatu dengan daganganmu. Mata Zahra melebar, tubuhnya lemas seketika. Tetapi tumbal itu, siapa Ki? Aku tak sanggup. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba lampu dapur padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari sudut ruangan, terdengar suara isakan perempuan. Tangis lirih itu semakin lama semakin jelas, seperti seseorang yang terseduh di telinga Zahra. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, lalu menoleh pelan. Di sana, dalam remang cahaya petir yang menyambar dari jendela, terlihat sosok pocong perempuan, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan tali yang melilit tubuhnya compang-camping. Sosok itu menatap lurus ke arah Zahra. Siala menantit sesuatu. Dukun tua itu kembali bicara. Suaranya kini terdengar seperti gema dari dalam gua. Dialah yang menuntut tumbal. Kau hanya perlu menyiapkan orang-orang yang pantas untuknya. Jangan kau lawan Zahra, atau kau sendiri yang akan diambil. Zahra terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tak mau, aku tak tega. Namun pocong itu perlahan melayang mendekat. Kain kafannya terurai, dan ujung talinya menjulur ke arah Zahra. Tali itu melilit kaki kursinya, menariknya pelen-pelen seolah memperingatkan bahwa menolak bukanlah pilihan. Dengan tubuh gemetar Zahra hanya bisa mengangguk pelan. Esok harinya, warung Bu Zahra kembali dibuka. Pelanggan berbandong-bandong seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak normal. Aroma nasi uduk, gorengan panas, lauk pauk yang menggoda. Namun di dalam hati Zahra ada kegelisahan besar. Ia tahu malam itu adalah Jumat Kliwon. Ia tahu satu orang dari pelanggan yang datang hari itu akan menjadi tumbal. Ia hanya belum tahu siapa yang akan dipilih oleh arwah perawan yang tali pocongnya ia gunakan. Siang itu, seorang lelaki muda datang ke warung. Ia memakai jas rapi, mungkin pegawai kantor di sekitar kawasan Tamrin. Wajahnya tampan, tutur katanya sopan. Ia duduk di pojok warung sambil tersenyum ramah kepada Bu Zahra. Zahra merasa ada sesuatu yang aneh. Saat lelaki itu memesan nasi uduk, pandangan matanya kosong, seperti sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan benar saja, ketika malam tiba, lelaki itu tak pernah pulang. Rekan-rekan kantornya melapor ke polisi, mengatakan terakhir kali ia terlihat makan di warung nasi Bu Zahra. Namun ketika polisi memeriksa, tak ada bukti apapun selain mangkuk kosong dan piring yang sudah dicuci. Seolah lelaki itu lenyap begitu saja dari dunia. Kejadian itu terus berulang. Setiap Jumat Kliwon, selalu ada pelanggan yang menghilang. Ada ibu rumah tangga yang pamit membeli lauk di warung Bu Zahra dan tak pernah kembali. Ada tukang ojek online yang singgah sebentar lalu, raib tanpa jejak. Semuanya hilang, dan hanya Zahra yang tahu siapa dalang di balik semua itu. Tiap kali malam tumbal tiba, Zahra tak bisa tidur. Suara tangisan perawan itu terdengar di telinganya. Kadang disertai bayangan pocong yang duduk di kursi pelanggan warungnya. Ia sering menemukan bekas telapak tangan pucat di dinding dapurnya, atau sisa-sisa tali pocong yang basah, seperti habis dicelupkan darah. Namun meski ketakutan itu makin besar, Zahra tetap bertahan. Setiap kali ia melihat uang mengalir, warung makin ramai, dan pujian terus datang, hatinya seperti dikuatkan. Ia menenangkan diri dengan berkata bahwa semua ini adalah harga dari kesuksesan. Ia menipu dirinya sendiri, padahal jauh di dalam hati, ia tahu ia sudah menyerahkan nyawanya kepada sesuatu yang tak bisa ia hentikan lagi. Dan setiap kali sosok pocong perempuan itu muncul, Zahra tahu satu hal. Ia hanyalah pelayan bagi arwah yang jauh lebih kuat dari dirinya. Arwah itu haus tumbal, haus nyawa, dan akan terus menuntut selama warung nasi Bu Zahra berdiri di Jakarta Pusat. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi kawasan Jakarta Pusat. Lampu jalan berpendar kuning kusam, memantulkan genangan air di aspal yang licin. Warung nasi Bu Zahra, seperti biasa, tetap ramai meski hujan mengguyur. Orang-orang rela berdesakan di bawah tenda plastik biru yang mulai meneteskan air dari sela-selanya. Aroma nasi uduk dan lauk pauk khas Betawi menyeruak, bercampur dengan hawa lembab hujan. Tak ada yang peduli basah kuyup. Semua hanya ingin menikmati sepiring nasi Bu Zahra, yang entah mengapa selalu terasa lebih enak daripada warung lain. Namun, di balik keramaian itu, bisik-bisik mulai muncul di antara warga sekitar. Sudah lebih dari sebulan, banyak orang yang dikabarkan hilang setelah terakhir kali terlihat makan di warung tersebut. Beberapa hanya sekadar perantau yang kosnya tak jauh dari sana. Ada pula pekerja kantoran yang sering mampir saat malam. Awalnya orang-orang mengira itu hanya kebetulan, mengingat Jakarta memang sering jadi tempat orang hilang tanpa jejak. Tapi semakin hari, jumlahnya kian bertambah, dan satu hal yang selalu sama,
Mereka semua terakhir kali mampir di warung Bu Zahra. Pak Rudi, seorang tukang ojek pangkalan yang mangkal di dekat situ, mulai memperhatikan hal aneh. Ia sering melihat orang masuk warung, tapi tidak pernah melihat mereka keluar lagi. Awalnya ia pikir orang-orang itu mungkin keluar dari pintu belakang atau pulang terburu-buru. Namun suatu malam, ia menghitung dengan teliti. Ada 4 orang masuk, tapi hanya 2 yang keluar. 2 lainnya lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi, desas-desus. Itu semakin keras ketika Ibu Sumarni, seorang pedagang gorengan di seberang jalan, bercerita bahwa beberapa kali ia melihat bayangan putih melintas di dalam warung ketika Bu Zahra sedang menutup tempat itu tengah malam. Aku lihat sendiri, ada sosok putih berdiri di sudut dapurnya. Tingginya nggak wajar, matanya kayak kosong. Tapi waktu aku kedip, sosok itu hilang, katanya dengan suara gemetar. Orang-orang yang mendengar hanya menelan ludah. Sebagian ada yang pura-pura tidak percaya, tapi dalam hati mereka mulai curiga. Suasana di warung Bu Zahra pun tak sepenuhnya tenang. Beberapa pelanggan yang masih setia datang mengaku sering merasa aneh. Ada yang merasa nasi yang mereka makan tiba-tiba terasa hambar sejenak, lalu berubah nikmat kembali. Ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan menangis pelan dari arah dapur ketika sedang menyuap nasi. Namun entah kenapa, meski takut, mereka tetap datang lagi. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali, membuat mereka tak bisa menolak rasa lapar yang aneh itu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi, mahasiswa yang kos di sekitar sana, memberanikan diri untuk mengintip ke dapur warung itu. Membeli nasi menjelang warung tutup, lalu duduk di meja paling belakang. Dari celah tirai lusuh yang memisahkan ruang makan dan dapur, ia mengintip dengan hati berdebar. Di sana ia melihat Bu Zahra sedang mengaduk sebuah kuali besar. Wajahnya tampak pucat dan matanya sayu, tapi gerakannya begitu mantap. Yang membuat Andi merinding adalah bayangan lain di belakang Bu Zahra. Bayangan putih tinggi, seperti pocong perempuan, berdiri diam mengawasi dari pojok dapur. Rambut panjangnya keluar dari kain kafan yang tak tertutup sempurna. Andi hampir menjerit, tapi ia menahan suaranya. Tangannya bergetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Saat Bu Zahra menoleh sebentar, bayangan pocong itu tiba-tiba menghilang. Namun Andi tahu apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Malam itu juga ia lari tunggang langgang, tanpa menoleh lagi, meninggalkan makanannya yang belum habis. Esoknya, Andi mengabarkan pada teman-temannya di kos tentang apa yang ia lihat. Sayangnya, bukannya dipercaya, ia malah ditertawakan. "Lu kebanyakan nonton film horor, ujar salah seorang temannya. Tapi dalam hati Andi, ia yakin ada sesuatu yang sangat salah dengan warung itu. Semakin lama, aroma kecurigaan semakin menyesakkan warga sekitar. Ada yang berani berbisik bahwa Bu Zahra memakai pesugihan. Ada pula yang mulai menghubungkan warung itu dengan kisah-kisah mistis tentang tali pocong perawan yang pernah mereka dengar. Namun tidak ada yang berani menegur langsung. Bu Zahra masih dikenal ramah dan dermawan, sering memberi nasi gratis kepada anak-anak jalanan. Itulah yang membuat orang-orang semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang janda baik hati seperti itu terlibat hal-hal semacam pesugihan, tetapi rasa takut jauh lebih besar daripada rasa sayang. Malam-malam berikutnya, beberapa orang sengaja mengintai dari jauh. Mereka melihat warung Bu Zahra tetap menyala lampunya hingga lewat tengah malam. Ada suara orang tertawa lirih, suara yang tidak mirip suara Bu Zahra, lebih tinggi, lebih serak, seperti tawa seorang perempuan yang menjerit di dalam air. Sesekali, terdengar suara kain digesek-gesek, seperti suara tali yang melilit sesuatu. Sampai, akhirnya, sebuah kejadian membuat gosip itu tak bisa lagi diabaikan. Seorang pria paruh baya yang tinggal tak jauh dari warung, Pak Darman, hilang setelah malam sebelumnya makan di sana. Ia dikenal sering nongkrong sambil bercanda dengan Bu Zahra. Keluarganya panik mencari kemana-mana, melapor ke polisi, bahkan menempelkan poster orang hilang. Tapi jejak terakhirnya tetap sama. Warung nasi Bu Zahra. Beberapa warga bersumpah melihatnya masuk ke sana, tapi tidak pernah keluar. Sejak saat itu, suasana sekitar warung semakin mencekam. Orang-orang mulai menghindar jika melewati jalan itu. Larut malam, beberapa pelanggan setia masih tetap datang, seolah tak terpengaruh oleh rasa takut. Tapi bagi yang melihat lebih dalam, ada keanehan pada wajah mereka. Mereka makan dengan ekspresi kosong, mata mereka sayu, seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Sesekali, mereka bahkan tersenyum sendiri sambil menunduk ke piring, seperti sedang mendengar bisikan yang hanya mereka yang tahu. Dan Bu Zahra setiap malam selalu menutup warungnya dengan wajah tenang. Tapi bagi yang jeli, senyumnya bukan lagi senyum ramah seperti dulu. Ada sesuatu yang dingin, licin, dan menyimpan rahasia gelap di baliknya. Warung nasi itu kini bukan hanya sekadar tempat makan murah meriah,
melainkan sebuah pintu ke dunia yang lebih kelam, tempat tali pocong perawan menggenggam erat nasib siapa saja yang berani mencicipi nasi Bu Zahra. Malam itu Jakarta Pusat diguyur hujan deras, kilat sesekali menyambar di langit, seakan ikut menyorot warung nasi Bu Zahra yang berdiri kokoh di sudut jalan. Meski waktu sudah hampir tengah malam, warung itu masih ramai oleh pembeli. Aroma nasi, uduk dan lauk yang mengepul dari dapurnya selalu berhasil memanggil orang yang melintas. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Beberapa pelanggan mengaku merasakan hawa dingin aneh yang menusuk tulang saat mereka menginjakkan kaki ke dalam warung. Seorang pria kurus yang baru saja memesan seporsi nasi uduk tiba-tiba marisaken. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke sudut ruangan dan terperanjat. Dalam pandangan samar matanya, ia melihat sesosok perempuan berpakaian putih lusuh dengan wajah pucat berdiri kaku. Rambutnya tergerai basah, wajahnya pucat membiru seperti mayat. Namun ketika ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Pria itu bergidik, buru-buru menghabiskan makanannya, lalu pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Beberapa pelanggan lain juga mengalami hal serupa. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Padahal Bu Zahra hanya terlihat sibuk menggoreng ayam. Ada pula yang merasakan kursi mereka seperti digoyangkan dari bawah, seolah ada tangan tak terlihat yang mengusik. Namun anehnya, meski dihantui rasa takut, lidah mereka tetap saja tak bisa berhenti mengunyah. Nasi uduk Bu Zahra seakan menahan mereka untuk terus makan. Meski tubuh mereka merinding ketakutan, di balik keramaian itu, Bu Zahra sendiri mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sudah beberapa malam berturit-turit, ia mendengar suara perempuan menangis di dapurnya. Tangisan itu terdengar lirih namun menusuk hati, seakan berasal dari seorang yang penuh derita. Pernah suatu kali ia mencoba menoleh ke arah sumber suara, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati seuntai kain putih tergeletak di lantai. Saat diambil, kain itu terasa lembab, berbau tanah dan darah. Ia tahu persis, itu bukan kain biasa. Itu adalah bagian dari tali pocong perawan yang selama ini ia sembunyikan di belakang warung. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Namun rasa takut itu tertutupi oleh ketamakan. Bagaimanapun, warungnya kini menjadi salah satu yang paling ramai di Jakarta Pusat. Dari pagi hingga larut malam, antrean tak pernah sepi. Keuntungan yang ia raih berlipat ganda. Bahkan ia sudah bisa membeli emas, perhiasan, dan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang mahal. Semua itu tak mungkin ia lepaskan hanya karena gangguan kecil dari arwah yang marah. Namun malam itu, arwah sang perawan tampaknya tak bisa lagi menahan amarah. Setelah warung mulai sepi dan hujan mereda, Bu Zahra membereskan piring kotor di meja. Ketika ia masuk ke dapur, lampu neon di atas kepalanya tiba-tiba berkelip-kelip, lalu padam seketika. Gelap gulita menyelimuti ruangan, hanya menyisakan suara tetesan air dari panci yang masih panas. Ia meraba-raba mencari korek. Namun, tangannya justru menyentuh sesuatu yang dingin. Sebuah tangan Bu Zahra terpekik kaget, segera menjauh. Namun, di hadapannya muncul sosok pocong perempuan yang tali kafannya masih menjerat tubuh. Wajahnya membengkak, matanya melotot kosong, dan mulutnya mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai. Pocong itu melayang mendekati Bu Zahra dengan gerakan kaku. Dari mulutnya terdengar suara serak bercampur tangisan. "Kenapa kau rampas hakku? Kenapa kau ikat aku di sini?" Bu Zahra terhuyung mundur, hampir jatuh menabrak tungku. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memucat, namun lidahnya keluh tak bisa mengucapkan doa. Pocong itu semakin mendekat, dan tiba-tiba tali kafannya terurai, menjulur seperti ular hidup, melilit pergelangan tangan dan kakinya. Bu Zahra berteriak sekuat tenaga, tapi jeritannya tenggelam dalam keheningan malam. Esok paginya, beberapa warga yang melintas di depan warung tertegun melihat ada bekas lumpur basah di sepanjang lantai menuju pintu dapur. Aneh, karena malam itu hujan memang deras, tapi lumpur itu bukan lumpur biasa. Ada bau anyir menusuk keluar dari dalam warung. Seorang pedagang rokok yang penasaran mencoba mengintip lewat celah jendela, dan nyaris pingsan melihat sekilas bayangan seorang perempuan berambut panjang terikat dengan tali putih, duduk di sudut dapur sambil menunduk. Rumor pun menyebar cepat. Ada yang bilang arwah perawan itu kini menghuni warung Bu Zahra. Ada pula yang percaya bahwa setiap kali ada pelanggan makan di sana, arwah itu ikut duduk di kursi kosong, mengawasi dengan tatapan kosong. Seorang ojek online bahkan bersumpah melihat wajah pucat seorang perempuan di kaca etalase warung saat ia sedang menunggu pesanan. Bu Zahra semakin tersiksa. Setiap malam, sosok itu muncul, menuntut balas. Tidurnya tak pernah nyenyak. Kadang ia merasa ada yang berbaring di sampingnya. Kadang mendengar bisikan di telinganya, "Aku ingin kembali, lepaskan aku." Namun ia tak mungkin melepaskan tali pocong itu. Jika ia lakukan,
semua kesuksesan yang ia miliki akan hancur. Dalam sekejap, maka Bu Zahra memilih bertahan, meski setiap hari teror semakin nyata. Pelanggan mulai gelisah, beberapa sudah enggan kembali. Namun selalu saja ada orang baru yang tertarik mencoba, dan itulah yang membuat arwah perawan semakin murka. Malam itu, saat hujan turun lagi, suara tangisan dari dapur terdengar semakin jelas, seakan gadis itu benar-benar duduk di sana. Bu Zahra hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri, menahan gemetar karena ia tahu balasan arwah itu baru saja dimulai. Malam itu Jakarta Pusat masih sibuk seperti biasa, namun di sekitar warung nasi Bu Zahra, suasana terasa berbeda. Dari keahan, warung itu tampak tetap ramai dipenuhi pembeli yang berdesakan, seolah tak peduli dengan kabar orang-orang hilang yang terus beredar. Aroma nasi uduk yang menggoda membuat banyak orang tak kuasa menahan diri untuk mampir. Tapi di balik keramaian itu, Bu Zahra sendiri justru diliputi kegelisahan. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan gerakannya kaku seolah ada sesuatu yang mengekang tubuhnya. Sejak beberapa malam terakhir, sosok pocong perempuan itu semakin sering menampakkan diri. Kadang muncul di dapur, kadang berdiri di depan kaca etalase sambil menatap lurus ke arah Bu Zahra. Setiap kali mata mereka bertemu, tubuh Bu Zahra langsung merinding hebat. Ia sudah mencoba menutup matanya ropet-ropet, berdoa, bahkan memutar murotal Al-Quran. Namun tetap saja sosok itu muncul kembali, dengan wajah pucat dan sepasang mata kosong penuh dendam. Malam itu, ketika warung sudah mulai sepi, hanya tersisa beberapa pelanggan yang membungkus makanan untuk dibawa pulang. Bu Zahra membersihkan meja dengan tangannya yang gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya bagian dari perjanjian pesugihan yang memang harus ia jalani. Namun, suara tangisan lirih tiba-tiba terdengar dari dapur. Tangisan itu jelas berasal dari seorang perempuan muda, serak namun memilukan, seolah datang dari dalam kuali besar yang masih menyisakan kuah nasi uduk. Dengan langkah pelan, Bu Zahra masuk ke dapur. Suara tangisan itu semakin jelas, bercampur dengan suara bisikan yang menyebut naibat namanya. Zahra, Zahra, kembalikan tali itu. Tubuhnya langsung bergetar hebat. Kuali besar yang biasanya ia gunakan untuk menanak nasi mendadak bergetar sendiri, seperti ada yang mendesaknya dari dalam. Uap putih mengepul dari dalam kuali dan perlahan membentuk wajah seorang perempuan muda dengan mata merah menyala. Zahra menjerit keras, menjatuhkan sendok besar yang dipegangnya. Tapi sebelum sempat lari, tali pocong yang selama ini ia simpan di dalam peti kayu mendadak keluar sendiri. Tali itu merayap seperti hidup, melilit kakinya dengan kuat hingga ia terjatuh ke lantai dapur. "Tidak, jangan, tolong!" teriaknya panik sambil berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia meronta, lilitan tali itu semakin erat. Suara tangisan pocong perawan itu berubah menjadi tawa menyeramkan yang menggema memenuhi ruangan. Dengan cepat, tali pocong itu merambat naik, melilit pinggang, perut, hingga lehernya. Napas Bu Zahra tercekik, matanya melotot, wajahnya memerah, dan tubuhnya terseret mendekati kuali besar yang masih mendidih. Bau nasi hangus bercampur aroma anyir memenuhi udara. "Ampuni aku hanya ingin warungku ramai. Jangan ambil aku!" jerit Bu Zahra. Namun tali itu semakin kuat menyeretnya. Detik berikutnya, tubuhnya dilempar ke dalam kuali mendidih. Suara letupan keras terdengar ketika tubuhnya menyentuh air panas. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi jeritan itu hanya bertahan sebentar sebelum tenggelam bersama uap panas yang memenuhi ruangan. Dari dalam kuali, terdengar suara daging yang melepuh, bercampur suara tangisan dan tawa menyeramkan. Bau gosong semakin menusuk, membuat siapapun yang lewat depan warung merasa mual mendadak. Ketika fajar tiba, warga sekitar dikejutkan dengan kabar mengerikan. Warung nasi Bu Zahra terbakar hebat. Api berkobar begitu cepat hingga tak ada satu pun barang yang bisa diselamatkan. Aneh ya, api hanya melahap bagian warung itu saja, sementara ruko di sebelahnya tetap utuh. Setelah api padam, polisi dan pemadam kebakaran menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak ada tubuh Bu Zahra di antara puing-puing, hanya ada kuali besar yang meleleh. Dan di dinding dapur, tertulis samar dengan arang gosong, "Kembalikan hakku." Sejak hari itu, warung Bu Zahra tak pernah dibangun lagi. Bekas bangunannya dibiarkan kosong, namun sering terdengar suara tangisan perempuan pada malam Jumat Kliwon. Beberapa orang yang nekat melintas mengaku melihat sosok pocong perempuan berdiri di dalam reruntuhan. Kepalanya miring menatap siapapun yang berani mendekat. Kabar tentang hilangnya Bu Zahra pun menyebar luas. Ada yang bilang ia kabur keluar kota karena takut dengan tuduhan pesugihan. Ada pula yang percaya bahwa ia lenyap ditelan arwah gadis perawan yang menjadi korban. Namun,
para pelanggan tetap mengingat rasa nasi uduknya yang aneh. Begitu nikmat, tapi selalu menyisakan mimpi buruk. Jakarta Pusat kembali ramai seperti biasa, tapi orang-orang sekitar masih berbisik-bisik ketika melewati bekas warung itu. Mereka tahu di balik kesuksesan instan, ada harga yang tak pernah bisa dibayar dengan uang. Dan bagi Bu Zahra, harga itu adalah nyawanya sendiri. Digulung tali pocong perawan yang ia gunakan untuk memperkaya diri. Sampai hari ini, jika kau nekat berdiri di depan puing warung itu tepat tengah malam, kau mungkin akan mencium bau nasi hangus yang menusuk. Dan jika kau lebih berani lagi menoleh ke dalam, kau akan melihat sesosok perempuan dengan wajah pucat, berdiri di samping kuali gosong sambil berbisik lirih. Mau makan lagi? Warung nasi Bu Zahra di Jakarta Pusat kini hanya tersisa puing-puing, cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tak ada lagi aroma sedap masakan yang dulu memikat ribuan lidah. Tak ada lagi antrean panjang orang-orang yang rela berdiri di bawah terik matahari hanya untuk sepiring nasi dengan lauk. Sederhana. Bangunan yang dulunya selalu penuh kehidupan itu sekarang berdiri dingin, kusam, dan kosong. Cat dindingnya memudar, jendela-jendelanya retak, dan pintu kayunya tertutup rapat seolah tak mau lagi menerima tamu. Warga sekitar jarang ada yang berani lewat terlalu dekat, apalagi saat malam tiba. Konon, suara perempuan menangis kadang terdengar samar dari dalam, diikuti aroma anyir darah yang tiba-tiba terbawa angin. Beberapa pedagang kaki lima yang membuka lapak di dekat situ bercerita pernah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di balik jendela. Padahal warung itu sudah lama tak berpenghuni. Nama Bu Zahra sendiri lenyap entah kemana. Adep yang bilang ia hilang begitu saja setelah malam penuh darah itu. Saat jasad-jasad mulai ditemukan dan tali pocong yang menjadi sumber kekayaannya terbongkar, ada juga yang percaya ia masih berkeliaran, terikat janji dengan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pesugihan, menanggung kutukan yang tak mungkin diputuskan. Namun yang pasti, mereka yang pernah dekat dengan warung itu, tak ada yang benar-benar hidup. Beberapa pelanggan setia yang dulu tak pernah bisa melupakan kelezatan nasi Bu Zahra, kini hidup dengan bayangan buruk setiap malam. Mereka sering terbangun dengan keringat dingin mencium bau any year, atau melihat kilasan wajah pucat seorang perempuan muda dengan tali pocong melilit tubuhnya. Seakan rasa nikmat yang dulu mereka makan, kini menuntut balasan dengan mimpi buruk tanpa akhir. Cerita tenteng pesugihan tali pocong perawan pun menjadi legenda gelap yang terus diperdengarkan, bukan hanya di kalangan warga sekitar, tapi juga di telinga orang-orang yang lewat dan penasaran dengan kisahnya. Setiap kali ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh, selalu ada ganjalan aneh, sakit mendadak, kecelakaan kecil, atau sekadar mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Hanya satu pesan yang tersisa dari kisah ini, pesan yang terus diulang oleh mereka yang percaya, jangan pernah menggadaikan nyawa orang lain demi kekayaan, karena harta bisa datang dan pergi. Tapi dosa darah dan perjanjian dengan dunia gaib akan kekal menempel, bahkan setelah nyawa pun lepas dari raga. Warung Bu Zahra kini hanyalah saksi bisu, saksi atas kerakusan, darah, dan kutukan yang berawal dari seutas tali pocong perawan. Dan siapapun yang masih berani mendekat, bisa saja mendengar bisikan lirih dari dalam, sebuah suara perempuan muda yang meminta kebebasan, tapi tak pernah akan dilepaskan. Apakah kau berani mendengarkan?